beribadah di tempat ini lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa.
yang ketiga, yang 1, 2, dan 3 itu Abigail itu adalah cewek-cewek Greenback. Kenapa aku bilang Greenback? Karena dia ini berani, terus inisiatif, peka juga, dia perfect timing, terus dia ini orangnya legowo juga, jadi dia nggak pakai emosi untuk menegur orang, terus tahu momennya untuk menyampaikan teguran. Dia juga rendah hati dan menghormati lawan bicaranya. Kalau untuk daerah sekarang kayak agak susah ya teman-teman, gampang kepancing emosi juga pasti. Oke, aku mau baca per poin dulu, nanti teman-teman boleh sharing ya. Yang pertama adalah bijak dalam bersikap. Abigail tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakan. Ia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Ini bentuk kepekaan terhadap waktu dan kondisi. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun Nabal berbuat bodoh. Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun memilih meredakan emosi. Ia juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri menjadi damai dan bukan pemicu konflik. Diskusinya adalah, menurut Anda hal praktis apakah yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bijak dalam bersikap? Poin yang kedua, bijak dalam berkata-kata. Abigail menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dan menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Abigail menjaga agar perkataan menjadi solusi bukan provokasi. Ia memilih tidak menyalahkan dan dengan emosi sesaat, tetapi menjelaskan dan menawarkan jalan damai. Ia menguatkan iman dan panggilan orang lain melalui perkataan. Perkataannya dipakai untuk memotivasi Daud agar tidak bertindak ceroboh. Diskusinya adalah, selama ini bagaimana dengan perkataan yang Anda luncurkan? Apakah perkataan bijak? Yang terakhir, bijak dalam menegur. Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal saat mabuk. Ia menunggu sampai Nabal sadar dan dapat berpikir jernih. Teguran dilakukan dengan fakta bukan emosi. Abigail menyampaikan kenyataan yang terjadi tanpa emosi berlebihan serta memberi ruang bagi nurani Nabal untuk bekerja. Lalu ia menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksa perubahannya. Ia membiarkan Tuhan bertindak dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Diskusinya adalah, apakah langkah Anda dalam menegur dan apa respon Anda saat ditegur orang lain? Oke teman-teman, ada yang mau share duluan atau mau aku tunjuk? Ada yang ready guys? Siapa nih? Aku mulai dari Matthew dulu deh. Yang mau tahu nih. Mukanya lagi pada rendah hati. Matthew rata dulu. Yang buka yang tuan rumah dulu. Ayo coba guys. Atau aku dulu deh. Tapi bisa aku tunjuk ya. Oke, aku shalom teman-teman. Dulu kan aku kuliah itu masih masuk di era COVID. Terus aku nongkrong lah di kampus ya kan. Itu udah tahun 2022. Aku punya teman tuh 2 orang, jadi aku bertiga. Aku di situ nongkrong udah bareng sama anak cowok juga gitu kan. Terus temen aku nih 2 orang berinisiatif untuk dia nge-live lah di IG gitu kan. Terus sebenarnya aku udah disclaimer kayak ini tuh permukaan mejanya itu licin. Kalian kalau misalkan tahu di gereja, kalau misalkan kalian masuk ke lobby itu kan ada meja, tapi sekarang udah ganti ya meja yang dulu tuh yang warnanya broken white itu kan licin tuh. Nah aku waktu itu disuruh ngejagain HP teman aku buat nge-live kan. Jadi kayak gini permukaannya gini kan. Terus habis ini air botol tapi dingin ya kan, karena otomatis bisa jatuh kalau nggak dijagain kayak gini. Aku udah bilang guys nanti jatuh, aku udah 3 kali bilang gitu, nanti ntar jatuh gitu. Tapi mereka pada nggak mau ngerti, nggak percaya gitu. Sampai akhirnya jatuh ke bawah. Aku kira cuma jatuh begini aja gitu, tapi ternyata
ini. Kenal aku. Aku iya kan. Terus habis itu HP-nya langsung gelap kan, langsung nggak nyala lagi. Terus habis itu aku langsung bingung, mana ya? Panikin. Terus habis itu ya udahlah, teman aku belum mikir sampai ke sana mungkin ya. Terus habis itu besoknya aku di call sama temanku itu berdua lagi callnya. Dua-duanya mau jokin aku dibilangnya aku nggak peka karena aku yang ngejagain gitu kan. Padahal aku udah bilang, guys ini kan jatuh guys. Tapi mereka nggak mau dengar kan. Aku dipojokin, aku disalah-salahin. Harusnya lo lihat Tes, harusnya lo tahu kan lo yang gue suruh jagain di situ gitu kan. Ya kan aku nggak tahu kalau misalkan itu bakal jatuh nasi ke bawah gitu, karena aku juga udah bilang gitu kan. Sampai ya aku dengan segala apa ya, aku kan orangnya gak enakan ya, jadi udah aku bilang sorry ya, maaf ya, aku nggak peka gitu. Aku bilang kayak gitu karena aku bilang ya. Ya udah akhirnya soalnya gini guys, itu udah gelap, habis itu layarnya satunya biru, satunya hitam gitu. MTV gitu. Terus habis itu udah nggak nyala gitu. Aku jadi bingung, kok ini salahin ya, apa perasaan mereka juga salah gitu. Cuma aku udah nggak mau mikir gimana lagi. Jadi ya udahlah, terserah mereka, ya aku udah minta maaf gitu. Makasih teman-teman. Mau nanya siapa ya? Ya kakak ya, bapak kakaknya langsung pulang. Aku mau jadi habis deh, boleh. Kok nggak itu? Mau makainya atau nggak sah? Enggak. Sesik loh. Halo semuanya. Halo. Hari ini saya mau sedikit sharing di poin kedua. Selama ini bagaimana dengan katanya ada luncurkan apakah kata karena jadi mau kesaksian aja. Jadi di sekolah kita Soalnya dulu. gitu ya. Jalan. Nah itu ada satu teman nih. Wah, siapa tuh? Nah ini nih. Iya ini. Ini entah memang kelakuannya memang terkadang suka di bawah nafas. Nah habis itu memang dia kayak apa sih, kayak orangnya kayak memang gampang marah. Karena gampang marah itu jadi terkadang teman-teman kita kayak suka ya misalnya ada apa namanya, ada yang botol yang jatuh gitu, habis itu suka kayak ayo jatuh, ayo Siapa ya? habis itu dia kayak Apaan sih? apaan sih Beneran gua. Nah disinilah saya terkadang suka salah ngomong pada saat itu. Terkadang saya juga suka kayak suka memperparah suasana gitu. Karena memang secara kedagingan entah kenapa itu memang seru gitu. Tapi ya dalam arti juga bicara gitu harus lebih dikurang-kurangin lah kayak gitu. Terkadang juga kalau misalnya dia udah itu kayak terkadang kayak santai aja gitu kadang-kadang, walaupun kayak gitunya tetap over gitu. Nah tapi ya kita lebih belajar lagi buat kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berguna, apalagi malah bikin suasana makin runyam kayak gitu, walaupun kita nggak terlibat langsung nih, cuma kayak gitu doang. Nah kalau kayak gitu mending kagak usah dikeluarin gitu aja. Mungkin sudah segitu.
podcast kegiatan makanan. Apa ya? Nah, yang pertama deh. Shalom semuanya. Mau lebih ke cerita juga sih. Yang diskusi yang pertama, hal praktis apakah bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang bijak dalam bersikap. Dulu aku tuh pas masih lebih muda, kayak ya paling SMP atau enggak kayak SMP awalan gitu atau SD kayak kelas 5-an atau kelas 6 paling ya SMP SD lah ya sekitaran segitu soalnya lupa terus kalau misalnya pas masih SD itu aku tuh kalau salah dikit bukan kayak oh ya udah ya aku salah apa mau berusaha nenangin suasana malah ikut marah. Aku tuh justru malah orang yang digituin malah tambah, misalnya nih jatuhin apa nggak sengaja jatuhin piring, lagi nyuci piring langsung di nokan makanya bener. Nah aku salah dulu belum kelar misalnya dibilangin gitu kan sama apa kakak abang atau enggak apa mama. Nah reaksiku yang kadang kayak anger dari inside out gitu lah. Kurang bisa nerima saran, cuman bedanya susah ngelola ininya apa sih emosinya kayak oh ya udah cuman ya udah cuman seiring jalannya waktu makin dewasa dan makin sadar juga aku bego juga ya dulu. Nah, pas sudah kayak kelas 8 atau enggak kelas 9 SMP dan seterusnya sampai sekarang udah bisa nerima saran dan ngelola emosi dengan baik lah. Jadi kalau kayak hal-hal sepele nggak terlalu dipikirin kayak sampai 30 tahun atau gimana gitu, nggak gampang dendam sama orang, perkataan orang juga. Nggak kayak aku pas masih kecil. Nah, gitu aja. Masih no. Oke, shalom semua. Shalom. Kali ini aku mau bahas yang poin ketiga, bijak dalam menegur. Diskusinya, apa langkah Anda dalam menegur dan apa respon Anda saat ditegur orang lain. Jujur aja, aku orangnya lumayan gak pedulian. Jadi kalau sejak kecil tuh, kalau ada orang yang salah, kadang aku gak tegur, kadang aku biarin aja. Terus kalaupun kadang aku ditegur, kadang aku keras kepala gitu. Tapi seiring waktu karena banyak ngelakuin kesalahan juga gitu, jadi aku lebih banyak belajar. Jadi kalau ada orang yang mungkin pernah ngelakuin kesalahan yang sama kayak aku atau yang sejenis kayak aku gitu, aku tegur gitu karena rasanya nggak enak gitu kalau udah pernah dapat dosa itu. Terus respon aku untuk sekarang kalau untuk ditegur, aku coba buat nerima, aku coba buat mempertimbangkan kira-kira benar gak nih tegurannya gitu. Jadi biar kedepannya aku bisa cek lagi gitu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan ulangi lagi ya. Nanti jangan Shalom semuanya. Shalom. Aku ambil poin ke KTP. Ada yang keempat? Gak ada.
Aku poin ketiga juga deh supaya lebih menarik. Di sini kan judulnya kan bijak dalam menegur. Saudara sebagai kan sekarang nih waktu di kelas aku cerita dulu deh, di kelas 12 ini kan aku jadi wakil ketua kelas. Terus apalagi kalau buat menegur anak-anak yang kelakuan dan begitu, aku kadang masih suka kasar begitu loh. Misalnya masih suka ngegas, misalnya kayak contoh lo Davino, kelakuannya kayak nyalonnya gitu. Karena aku ngegas gini, woi Davino jangan kayak gitu. Iya apa? Kadang juga sampai ke bawah emosi gitu. Terus yang aku ambil dari itu, kita tuh nggak boleh menegur kayak gitu kayak gitu. Kita tuh harus tahan emosi kita. Kalau menegur tuh kita harus berikan juga contoh yang baik. Terus apalagi kalau kita juga berbuat salah dan kita yang ditegur, kita harus menerima teguran dari mereka yang menegur kita. Terus kita juga harus sadar kalau kita itu salah dan kita nggak boleh kayak menolak atau marah kalau kita ditegur. Yang penting seperti itu. Oh iya. Salam semuanya. Salam. Aku pilih nomor berapa ya? Nomor 11. Skip dulu. Jadi kan dulu ya. Aku sampai sekarang gini. Agak keras kepala. Ya. Bukan agak lagi sih. Ibaratnya kalau misalnya ada orang yang mukul kepala aku, orang yang mental gitu. Kan aku kan buat satu kesalahan kecil, terus karena kebiasaan mamaku kayak biarin, terus kayak aku anggap mamaku lemah gitu. Dan itu dulu ya guys. Disclaimer dulu ya. Disclaimer. Ya karena dia nggak marah-marah, mas. Kalau misalnya dia marah, aku bisa marahin balik gitu, jadi kayak gading gitu. Jadi aku sering ngebantah dia pas mamaku negur gitu. Malah kayak salah-salahin mama kalau aku yang salah berat gitu. Nah, terus pokoknya sejak red ini aku diingetin kalau misalnya perkataan yang kotor itu dipertanggungjawabkan nanti saat penghakiman gitu. Terus salah satu orang tua ini sangat sangat penting dalam hidup kita, dan ternyata ucapan mereka tuh ada pasannya gitu teman-teman. Karena setiap kita aku nggak dengar pasti selalu ada musibah kecil-kecil itu yang kita nggak sadar, itu kayak karma gitu. Jadi pokoknya marilah kita untuk tetap respect orang tua kita. Lanjut. Dia Pak. Itu kalau denger orang itu sesuai mood doang. Kalau mau jalan bagus ditegur. Karena kalau lagi ngabut, udah biarin nanti ditegur orang lain.
Itu gak pedulian doang orangnya. Kayak tapi juga. Ada sing. Tegur ya dalam hati tuh marah. Kalau misalnya misalnya buang sampah sembarangan tegur. Misalnya di dalam hati itu kesel. Nanti juga dibuang lagi kadang nggak sampai bertahun-tahun juga di sini. Sehari dua juga berjalan ya. Makanya langsung elang gitu ya. Bisa. Ini namanya penolakan. Isi dong. Sampai Siapa ya? Angel deh. Saudara ini. Pilih yang tidak, yang bijak dalam menegur. Apa langkah Anda dalam menegur dan apa respon Anda saat ditegur orang lain? Aku kalau buat kesalahan pasti ditegur kan kita kalau buat kesalahan. Terus kalau aku ditegur tuh aku kayak kesel juga dan nggak mau menerima teguran itu kan. Pasti marah lah. Terus atau enggak aku kayak nggak dengar teguran itu, terus ya mau ngomong-ngomong gak jelas ya. Nah terus dan nggak peduli juga, tapi aku sekarang mau belajar buat kalau ditegur orang lain tuh mau nerima teguran itu. Terus itu aja. Kalau orang lagi ya, Kapolri boleh. Wah. Halo semuanya. Ya mungkin ini kita semua pasti marah dengan pulang ditegur. Yang pertama deh, kita menjadi karena kita bukan malah membawa damai, malah membawa kemarahan. Lagi misalkan nih, saya nggak suka sama Jomble. Terus Jomble pada konflik sama Nati. Terus dia kan kasih tahu sama ini begini Jomble, bahwa karena aku nggak suka sama Jomble, malah waduh terbakar begini ya, memang begitu. Nah ini sering terjadi sebenarnya. Bahkan aku pernah menjadi pelaku itu. Ya, itu ya sekarang nggak lagi gitu. Bahkan waktu Papi, ini benar-benar iya ya, benar juga, nggak boleh begitu gitu. Artinya menjadi seorang pendamai itu bukan hanya dari tindakan kita, tapi lewat perkataan kita. Gitu. Dari perkataan kita dulu misalkan. Jadi dari situ nanti orang bisa melihat bahwa kita itu benar-benar, ini nggak bisa diajak untuk melakukan hal yang tidak baik ini, gitu loh. Jadi kita itu diajar untuk melihat segala sesuatu dari kacamata kebenaran, bukan dari tindakan yang perbuatan kesalahan orang lain kepada kita, gitu. Kalaupun ada konflik di antara sesama teman di sekolah maupun di antara kita, jangan kita adu dombakan mereka. Jangan kita malah buat masalah jadi besar gitu gara-gara kita. Padahal kita katanya generation gitu. Artinya kita harus melihat segala sesuatu dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi, ketika kita ditegur, memang untuk menerima teguran itu nggak gampang, bener banget, nggak gampang banget menerima teguran. Apalagi teguran itu kadang-kadang kita di posisi yang benar, tapi orang bilang kita melakukan hal yang salah. Seperti tadi bilang teman-teman, aku marah gitu ya, nggak terima. Seperti bilang Tio, dia sebagai wakil ketua, kadang-kadang dia ditegur mungkin
seperti Abigail itu. Dia punya suami yang jahat, suami yang benar-benar mungkin ya udah banyak sekali buat kepahitan pada Abigail ini. Mungkin bisa jadi dia dikasari, mungkin juga keadaan terjadi dalam keluarganya. Tapi pada saat Daud dan anak buahnya datang, dia malah membawa damai. Dia bukan malah menjurumuskan suaminya itu. Harusnya secara kita sebagai warga bilang, oh ini waktu yang tepat nih untuk menjurumuskan suami saya, suami saya mati. Sekalian aja suami saya mati kan gitu kan. Secara dunia begitu sebenarnya. Tapi yang dilakukan Abigail malah terbalik gitu loh. Malah dia membawa damai, malah dia menjadi penyalur kasih antara suaminya dengan Daud gitu. Artinya teman-teman, sekalipun memang saat kita ditegur dalam posisi kita yang benar, kita harus tenang ya, marah boleh gitu. Tapi marah jangan sampai pecahkan gelas gitu kan, pecahkan HP ya, terus gitu ya, begitu. Jadi artinya boleh ambil waktu sesaat, boleh tenang dulu, boleh misalkan Vio di sekolah lagi mana, boleh pergi ke toilet ya kan, boleh duduk merenung sebentar, tenang, terus bilang sama Tuhan, Tuhan aku harus bilang apa, Tuhan aku harus lakukan apa, Tuhan mampukan aku, Roh Kudus mampukan aku, saya tenang dan aku boleh mengambil tindakan. Dari situlah kita bisa mengambil keputusan yang baik. Ada satu pernyataan yang menurut saya, seseorang bilang begini, jangan mengambil keputusan di saat yang marah, jangan memberikan janji pada saat yang bahagia. Ya, jadi saat marah jangan ambil keputusan, jangan ambil keputusan. Tapi saat marah sering kita ambil keputusan kan. Misalkan dimarahin mama, berjajah berromantis gitu ya, sok-sokan ya kan, padahal belum ada duit. Jadi teman-teman, satu itu aja sih, jangan ambil keputusan pada saat marah, tapi ambillah keputusan saat senang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu aja yang mau kami bagikan. Terima kasih Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, bukan cuma itu yang mantap, ada satu lagi mantap. Apa ya? Kita dia berseri. Nanti dia sakit hati, nanti kita gak bisa. Assalamualaikum. Aku mau manggil pertama, seperti yang Kak Kori bilang tadi, seringkali kan kita di rumah ada masalah gitu sama orang tua. Itu hampir tiap hari itu pasti ada aja gitu, entah masalah sepele atau gimana jadi gede gitu. Tapi hari-hari ini aku belajar supaya lebih mau mengalah aja gitu, jangan besar-besarkan masalah yang sedang dialami gitu. Jadi kayak yang dibilang Kak Kori, jangan ambil keputusan waktu marah. Terus kalau ketika kita lagi marah, biasanya itu omongan yang keluar dari mulut kita itu bisa menyakiti orang lain gitu loh. Dan juga ketika omongan kita nyakitin hati orang, nggak tahu gitu kapan mereka bisa sembuh. Ya mereka juga manusia, bisa merasa sakit hati juga gitu. Ya hari-hari ini aku belajar supaya lebih menahan diri gitu. Mending diem dulu aja kalau masih marah. Jadi jangan ambil keputusan dulu, terus kalau udah tenang bisa minta maaf gitu, koreksi diri, ngobrol baik-baik gitu. Oke, salam semua. Salam. Teman-teman udah semua sharing, udah jam 3 pagi. Iya lagi. Teman-teman ketika bercerita bijak, berkata-kata bijak dalam sikap bijak itu banyak, bukan hanya berkata-kata, sikap bijak, tindakan kita juga bijak. Buat teman-teman,
pada saat kita ini aja bijak. Contohnya tadi kakak tadi perhatikan ada teman-teman kalian yang sharing, ada yang ketawa, ada yang lagi main-main. Ini kita lagi bicara dengan bijak. Apa sih sikap kalian pada saat teman-teman kalian sharing? Makanya kita perhatikan dulu bijak lagi ini. Padahal kita lagi ditegur oleh firman Tuhan. Kita tidak sadar itu pengalaman saya, tapi kita ceritakan pengalaman kita, tapi cuma pengalaman aja, tapi tidak kita lakukan pada saat ini. Bijak itu mulai dari sekarang, jangan kita menceritakan masa lalu kita. Yuk coba kita bijak. Teman saya lagi bicara, teman-teman mau nggak? Contohnya teman-teman kalian mau lagi cerita, terus teman-teman kalian itu begini berapa, tapi kalian lagi ngomong. Itu dalam hati kalian itu diterima. Saya lagi cerita, saya lagi ini, saya lagi sharing, tapi teman-teman saya nggak menghargai saya, itu pasti kalian sakit hati. Nah, coba kita mulai dari sekarang ya, kapanpun, dimanapun kita, yuk kita mulai bijak. Bijaknya apa? Kita perbanyak mendengar aja dulu, mendengar dulu. Kenapa orang-orang yang bijak itu nggak banyak kata-kata, cuma berapa aja dia kata-kata, ambil keputusan itu apa? Kalau kita yang nggak bijak itu, jadi akhirnya dia jatuh. Sedangkan orang bijak dia mendengarkan semua, masuk apa dia rangkul, dia dapat, dia keluarin, cuma sekali aja, boom. Dia itu orang bijak. Dia mendengar dulu, dia mendengar. Nah, mulai dari sini teman-teman, ini saya nggak akan cerita, tapi ada momen, ada waktunya kalian bisa cerita. Tapi kita kan lagi sharing. Yuk, kita sharing ini juga tentang firman Tuhan. Ya, sharing tentang firman Tuhan. Teman-teman juga melontarkan sebuah kata-kata yang isi dari itu hatinya loh. Pasti teman-teman pasti menceritakan sesuatu itu pasti dari hati kalian. Pengalaman saya kayak gini loh, pasti kalian luangkan di situ. Nah, itu suatu pengalaman. Contohnya si Fabio menjadi waktu keto itu menjadi keto kelas itu, waktu keto kelas itu nggak enak banget. Dulu kakak juga pernah kayak gitu. Yang salah itu anggota saya. Siapa yang ditampak? Saya sendiri yang ditampak. Padahal saya udah tegur, saya ditampak, saya yang dihukum, saya yang dikasih berdiri. Padahal saya udah melakukan sebagai tanggung jawab saya ke gimana. Nah, teman-teman, kebijakan kita apa? Kita perbanyak mendengar dulu, baru kita berkata-kata. Yuk kita ambil sikap diam dulu, hargai teman kita, itu suatu kebijaksanaan, itu bijak. Itu aja dari kakak. Kesimpulannya adalah teman-teman kan ini manusia harus berkembang ya. Kalian akan bersama teman baru, entah di perkuliahan atau di pekerjaan. Jadi kalian kalau ketemu teman-teman atau melakukan kesalahan bisa tegur, tapi kalau kalian melakukan kesalahan kalian juga harus menerima tegurannya. Pokoknya harus bisa bijak juga dari kata-kata. Kalian kalau menegur orang juga sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya, jangan jadi fitnah. Halo. Sebelum masuk ke pengumuman atau acara berikutnya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Matthew telah membuka rumah. Selamat ulang tahun. Saya mewakili sebagai Pak Ketua. Untuk ibadah komsel kita berikutnya akan diadakan di gereja. Terus untuk tanggalnya
Agustus di gereja, dan yang akan bertugas untuk WA-nya saya mau minta tolong Fabio. Terus untuk sharingnya kami kan jangan kembali karena di waktu di rumahnya harusnya kali kan tugas ya pernah kan? oh yang mau waktu di rumah William. Iya, tapi di kita kan balik sama kali. Oh, kali untuk sharingnya. Untuk SBK-nya saya mau minta tolong Filipi bisa. Yang pengumuman komsel ini untuk doa syafaat saya minta tolong Filipi. Kita masih dalam doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kami telah sharing sama teman-teman yang Tuhan memberkati Tuhan sekarang yang kami sharingkan tadi dapat menjadi rema bagi kami masing-masing ya Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kami dimanapun itu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan sharing kami ini ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing di rumah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan. Kau jauh kau lindungi keluarga kami ya Bapak. Orang tua kami kau berkati pekerjaannya. Kau berkati kesehatan mereka masing-masing ya Bapak. Akan kami kau yang berkati kau yang sertai ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan di HW ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gereja ini ya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang terberkati ya Bapak di gereja ini ya Tuhan sebagai bengkel rohani kami ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk impact generation ya Tuhan supaya komunitas remaja ini lebih bertumbuh lagi ya Bapak. Di tahun depan, di bulan depan akan ada jiwa-jiwa baru ya Tuhan yang lebih banyak lagi ya Tuhan. Kami ingin bertumbuh dan menjadi dampak bagi sekitar kami ya Bapak. Kau berkati juga ya Tuhan untuk bangsa dan kota kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati kesehatan kami masing-masing ya Bapak. Kau berkati juga untuk keamanan kami masing-masing ya Tuhan. Kau yang sertai, kau yang lindungi ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan pada tangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya biar Tuhan yang selalu mengotoritas ya Bapak. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke fase kami berdoa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi hari ini kita nggak akan main-main kayak biasanya, tapi kita akan bernyanyi. Waduh. Jadi kita berdua capek dulu ya. Jadi di sini Pipit lagi main ya guys. Waduh. Jadi mungkin kalian udah sering dengar sambung kata, sambung. Oh. Tapi bukan menyambungin lagu itu, tapi kan kata kita contohin dulu deh. Ayo sini. Mana ya? Oh ini. Ingat ya, jangan salah ya. Aku contohin dulu pakai lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam kita, jalan serta Yesus setiap hari. Di sini kalian harus nyambungin lagu apa yang ada kata harinya. Ada yang mau kasih contoh? Coba Abe. Bisa deh. Betul. Jadi guys dari awalnya itu ya. Ini ada matahari. Hari Poin. Nah, ditunjuk aja. langsung nyanyi atau berdiri boleh. Bisa dari langsung
Jangan heboh. Jadi biar kita cepat dan biar kalian ada passionnya. Waduh. Siapa yang cepat ngumpulin 2 poin, dari dia menang deh. Yes. Yes. Berdiri ya. Gabes. Gak boleh mager guys. Gabes. Pokoknya kalau udah berdiri langsung nyanyi ya. Nggak perlu aku nggak usah ya, nanti salah. Oke, kita contoh lagi. Kita mulai pakai lagu yang pertama. Itu Vivi. Hari ini hari yang telah jadi Oke, maaf guys. Maaf. Ketua bingung. Baik. Kita lanjut. Tuhan Yesus baik. Semuanya jadi Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bukan tadi Tuhan tahu Tuhan baik. Yesus aja Yesus. Request. Ulang tahun. Ganti lagu ya. Mau yang asal atau mau yang apa? Susah dulu aja. Susah. Gabes. Sudah aku suaranya. Yang positif. Oh iya. Besok makan di Kita worship dulu deh. Siang leader. Cita-citamu tuh. Yesus cinta semua. Cinta semua.
Ayo mau duet ini. Woi, berat ini. Yang gak pandangmu. Bisa. Aku nggak tahu lagu. Jini inebut mari tambah satu nih. Langsung bersatu. Mas Udah sepakat ini. 2, 3. Oke, pesan dan kesannya untuk Youth Impact Generation. Youth ini memberkati aku dan membawa hidupku ke dalam kebenaran. Mari kita doain Nathan dan Matthew. Udah. Nathan nggak ngomong. Pak Ketua. Tadi udah luar biasa. Luar biasa aja. Oke, mari kita katakan kepada mereka happy birthday 1, 2, 3. Happy birthday. Sama Mehmet. Mari kita angkat tangan kita kepada Matthew dan Nathan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini yang sangat indah ini Tuhan, terutama hari yang spesial bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kedua teman kami, kedua saudara kami Matthew dan Nathan, mereka berulang tahun. Kemarin kami tahu Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka berdua Tuhan. Kebajikan, kemurahan-Mu itu yang akan mengikuti mereka Tuhan. Jejak mereka Tuhan akan menjadi jejak yang indah dilihat dan dipandang oleh keluarga mereka Tuhan, oleh saudara-saudara mereka Tuhan, oleh orang-orang sekitar mereka Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, baik menjadi seorang pelajar yang
Tuhan kehendaki baik menjadi seorang pekerja atau pengusaha. Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan berkat yang luar biasa bagi Nata dan juga Matthew. Tuhan Yesus, terima kasih panjang umur Tuhan sediakan, dan juga hikmat yang daripada-Mu, setia